Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam sebuah penelitian di Indonesia, money politik atau politik uang sudah sangat umum terjadi di seluruh Indonesia, baik nasional maupun lokal. Secara sederhana, politik uang adalah praktik untuk memberi uang terhadap calon pemilih untuk mempengaruhi pilihannya di dalam pemilu. Praktik ini sangat merusak demokrasi dan mendorong penyalahgunaan kekuasaan, mendorong perilaku korupsi karena biaya politik yang sangat tinggi. Larangan politik uang telah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala melarang praktik sogok menyogok karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini dapat merugikan pihak lain. Maka Rasulullah SAW berkata, la'anallahu rasya wal murtasya. Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 memberikan fatwa, mengeluarkan fatwa bahwa suap atau money politik atau politik uang hukumnya haram. Dalam terminologi hukum Islam, bahwa politik uang atau money politik adalah ma yu'ta li'ibtali haqqin au li'ihqaqi batilin, sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk menganggap bahwa yang batil itu hak atau sebaliknya yang hak itu batil. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, bolehkah memberlakukan money politik untuk memperjuangkan kelompok yang benar atau memperjuangkan kebenaran? Jika ini dibenarkan, maka setiap kelompok akan mengatakan bahwa kelompoknya memperjuangkan hal yang benar, dan kasus ini tentu tidak akan mendidik secara hukum. Aspek hukum tentang riswah di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Quwaitiyah juz 22 halaman 220 diantaranya, yang pertama adalah musona'ah, memberikan sesuatu atau uang atau barang dengan berharap mendapatkan balasan. Yang kedua adalah hadiah, seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan dalih memberi hadiah, akan tetapi pemberiannya itu diberikan menjelang pencoblosan, menjelang pemilihan suara. Kalau memang itu hadiah, maka sebaiknya berikan setelah pencoblosan dan dengan tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Dan ada lagi pemberian yang didefinisikan sebagai sedekah dengan alasan orang yang diberi itu orang miskin. Kalau memang sedekah, kenapa harus diberikan menjelang pemilu? Masih di dalam kitab Mawsu'ah Al-Quwaitiyah, annas sadaqata tudfa'u taliban liwajhillah, sedekah itu diberikan semata untuk mencari ridha Allah. Fi hini anna rishwata tudfa'u, di ketika
sesungguhnya sogokan itu diberikan linaili gharadid dunyawiyin ajilin, untuk mendapatkan tujuan duniawi secara cepat. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah karya Syekh Muhammad Al-Amin jilid 13, ada banyak manusia yang tidak disapa oleh Allah di akhirat besok. Di antara salah satunya adalah rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lid-dunya, laki-laki yang membaiat seorang pemimpin dan dia tidak membaiatnya kecuali dengan tujuan dunia. Fa in a'tahu minha wafalahu, jika dia memberi bagian dunia tersebut kepadanya, maka dia akan memilih imam tersebut dengan cara mencoblosnya. Di dalam kitab Al-Fuqissatin wa Qissatin ala madzahibil arba'ah, saya membaca bahwa di masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, beliau memberikan BLT untuk para ahli hadis di kala itu, karena ahli hadis di kala itu dinilai sebagai orang-orang yang sangat miskin. Maka ahli hadis di masa itu dengan sukacita menerima bantuan tersebut, menerima BLT yang diberikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Akan tetapi beda halnya dengan Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Beliau menolak dengan keras pemberian Khalifah Al-Ma'mun tersebut, karena dengan menerima pemberian pemerintah, pemberian orang yang berkuasa, maka nasihatnya tidak akan fasih lagi. Karena kekuatan keyakinan Imam Ahmad bin Hambal inilah, maka Imam Ahmad bin Hambal ditangkap oleh Khalifah Al-Ma'mun dan dimasukkan ke dalam penjara, dan dimasukkan pula ke dalam lembaga penyiksaan yang bernama Al-Mihna. Saking beratnya penyiksaan yang dilakukan oleh rezim Al-Ma'mun, Imam Ahmad bin Hambal mengalami patah tulang belakang dan berkali-kali mengalami tak sadarkan diri selama di penjara. Ulama yang menerima pemberian penguasa, maka dia akan menjadi ulama jendela. Apa itu ulama jendela? Ulama jendela dia yang akan memberikan fatwa dengan cara mengintip-ngintip dulu. Dia melihat keadaan dulu, dan fatwanya akan disesuaikan dengan apa dan berapa yang dia akan terima. Money politik menjelang pemilu sudah dianggap sebagai hal yang wajar, karena saking wajarnya dianggap sebagai hal yang halal, karena sudah saking terbiasanya memberi dan menerima. Ada contoh kecil, seorang pegawai yang bekerja di pabrik rambak mencuci kulit dengan tanpa memakai masker, sementara orang lain yang ada di dekatnya menutup hidung karena baunya yang menyengat. Akan tetapi pekerja ini enjoy saja, dia tidak merasakan bau yang menyengat tadi karena saking biasanya. Sama, karena kita sudah terbiasa menerima sogok, menerima uang menjelang pemilihan pencoblosan, maka akan terasa biasa saja, bukan hal yang haram karena saking biasanya. Apalah artinya uang 100.000 kalau hanya akan mengurangi keberkahan rezeki kita. Saya pribadi bekerja di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama di Kabupaten Demak, sudah 7 kali mengalami pemilihan umum, sudah berkali-kali mengalami pemilihan pilkades, dan alhamdulillah tak pernah menerima uang riswah. Biasanya 1 hari menjelang pencoblosan saya tutup pintu rumah dan tetangga sudah pada tahu saya tidak pernah menerima uang riswah. Semoga para ulama, teman-teman yang telah terjebak uang riswah, uang sogok,
segera menemukan jalannya kembali, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di dalam kitab Nurul Burhani karangan Kiai Haji Muslih Meranggen. Di dalam kitab tersebut diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi seseorang yang disuruh oleh khalifah mengantarkan bingkisan, dan bingkisan itu berupa buah-buahan. Maka Syekh Abdul Qadir dengan keras menolak pemberian tersebut. Maka marahlah penguasa kala itu, penguasa Baghdad di negara Irak, marah karena pemberiannya ditolak oleh Syekh Abdul Qadir. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyuruhnya untuk datang ke rumahnya dan menjelaskan bahwa buah-buahan yang diberikan kepada beliau itu adalah hak rakyat. Kemudian Syekh Abdul Qadir memotong salah satu buah itu, yaitu buah apel, kemudian dibelah, dipotong, dibelah, dan keluar darah darinya. Beliau berkata, ini adalah darah rakyat. Maka ketika itu penguasa Baghdad kala itu segera bertaubat. Semoga bermanfaat, dan semoga pemilu di tahun 2024 menjadikan Indonesia diridhoi oleh Allah menjadi negara yang diberkahi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cukup dari saya, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.